Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzi Rahmatun. Di sini saya akan mengerjakan tugas Excel yang ketiga, dan di sini ada 9 rumus yang akan kita gunakan nanti. Di sini kita akan mulai dari menggunakan rumus single if dan multi if. Nah, sini kita akan menggunakan rumus single if. Di sini sudah ada datanya, jadi tinggal kita kasih masuk saja rumusnya ya. Sama dengan if, terus kita klikin di sini, terus tanda lebih besar dari 5 tahun, karena kita akan mencari untuk 5 tahun itu gajinya 3.500.000, sedangkan di bawah 5 tahun itu 2.250.000. Jadi titik koma 3.500.000, terus titik koma lagi 2.250.000. Nah, enter. Udah, tinggal kita tarik di ujung sini biar lebih cepat. Nah, ini otomatis sudah semuanya. Ini ada yang 2.250.000, 3.500.000 karena dia di atas 5 tahun. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus multi if. Disebut multi if karena kita akan menggunakan lebih dari satu if. Di if sama dengan sama dengan if terus di nilainya ini kita klik tanda lebih besar dari 90 titik koma tanda petik, itu nilainya A, tanda petik lagi titik koma, kita cari lagi if, terus ini lagi kalian kalian klik ya maksudnya, terus ke lebih besar sama dengan 76 itu B, tanda petik B, terus titik koma, if lagi, if kalian blok lagi di sini. Aduh, bukan ini, yang D14 ini di blok. Bisa gini sih. Kita tulis saja D14. Udah perlu besar ya. D14, terus tanda lebih besar lagi sama dengan 60, itu nilainya nanti dia jadi tanda titik koma, tanda petik C, tanda petik lagi, titik koma D, terus dalam kurungnya itu ada 3, 1, 2, 3. Nah, di sini tinggal kita enter. Nah, nih. Jadi 80 itu masuk dalam kategori B. Tinggal kita kayak seperti tadi lagi biar lebih cepat. Tinggal seret lagi. Nah, sudah ada. Jadi kalau di bawah di nilai 65 dia masuk ke C, 78B, 60C, jadi otomatis. Selanjutnya kita akan ke latihan 2 menggunakan rumus N atau rumus OR. Jadi fungsi dari rumus N ini untuk menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji semua benar dan menghasilkan nilai false
jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, untuk menggunakan rumusnya, sini sudah ada tabelnya lagi. Kita tinggal kasih masuk sama dengan if ini, terus kita tulis n, sini kita tinggal klik nilai yang di sininya, terus lebih besar dari 70, terus titik koma, ini diklik juga, lebih besar dari 70. Nah, terus kita tutup kurung, titik koma, tanda petik kompeten, tanda petik lagi, titik koma, tidak tanda petik lagi, tidak kompeten. Nah, tinggal enter. Tunggu, ini jadi kompeten. Di sini kita tuh akan mencari kompeten dan tidak kompetennya, dan di sini sudah ada semuanya. Kalau di atas 70 itu kompeten, di bawah dari 70 itu tidak kompeten, seperti ini. Sekarang kita akan menggunakan rumus OR. Jadi fungsi rumus if OR ini hampir sama dengan if and. Agar fungsi if dapat menjadi multiple kriteria, maka kita dapat kombinasi dengan fungsi OR. Nah, begini rumusnya ya. If, terus OR dulu. Nah, baru kita klik yang di tes potensi ini, lebih besar sama dengan 85, titik koma, ini teknis yang diwawancara, terus kita sama dengan titik tanda petik, bagus, tanda petik lagi, terus tutup kurung, nah titik koma, tanda petik, diterima, tanda petik, terus titik koma, di sini tanda petik lagi, ditolak, terus tutup kurung, enter. Nah, hasilnya juga otomatis, jadi ini diterima. Tinggal kita tarik lagi ke bawah, sudah deh. Jadi ini dia hasilnya ketika kita menggunakan rumus AND atau rumus OR. Terus untuk yang ini, latihan ketiga lagi, kita akan menggunakan rumus lookup dan lookup. Jadi rumus lookup ini digunakan untuk mengambil data secara vertikal pada tabel. Nah, jadi ini sudah ada tabel referensinya. Kita akan mencari gaji pokok ya. Untuk mencari gaji pokok kita bisa sama dengan, nah di sini kita akan menggunakan rumus lookup dan lookup. Untuk mencari gaji pokoknya kita menggunakan rumus lookup. Tinggal kita masukkan rumusnya di sini sama dengan lookup. Terus ini yang di golongannya kita klik, terus tanda titik koma. Di sini kita blok semua di tabel gajinya ya, kita blok semuanya, terus kita kunci. Nah, cara kuncinya itu bisa dengan menggunakan F4. Tapi kalau tidak bisa menggunakan F4, kita bisa menggunakan Fn F4. Nih, contohnya itu kayak gini, Fn F4. Jadi ini sudah terkunci. Tinggal tindis lagi titik koma 2
0. Enter. Nah, udah kelihatan gaji pokoknya. Seterusnya juga begitu. Tinggal kita seret ke bawah biar lebih cepat. Aduh. Ini kenapa? Untuk yang potongan, kita akan menggunakan rumus HLOOKUP. Jadi HLOOKUP ini digunakan untuk mengambil data secara horizontal pada tabel referensi. Nah, untuk menggunakan rumus HLOOKUP, kita tinggal cari sama dengan HLOOKUP. Terus kita sini. Terus kita kunci juga di tabel potongan dari atas sini. Bentar. Kita pakai titik koma, terus di sini kita kunci semuanya di tabel potongan. Cara kuncinya seperti tadi, Fn F4. Nah, titik koma 2, terus ini 2 itu pada ini diambil daripada tabel kedua yang di bawahnya ini, yang 2% ini. Terus 0, titik koma 0 lagi. Terus kita enter. Bentar. Salah. Ini salah, guys. Harusnya kita ambil ini. Nah, potongannya kayak gini. Tinggal kita tarik ke bawah. Ini biar bisa jadi persen, kalian tinggal klik di sini. Sini juga. Terus ini kenapa bisa guys, ternyata salah. Di sini lupa. Ini harusnya C bukan D. Ini salah. Nah, udah. Kita otomatis ganti. Tinggal kita kasih lambang rupiah saja. Kalau dia jadi kotak-kotak begini, tinggal kita kasih perlebar. Terus kita tinggal kasih tanda persen lagi. Nah, untuk rumus lookup dan HLOOKUP udah jadi, guys. Sekarang kita ke latihan 4. Di sini kita akan menggunakan rumus gabungan dari VLOOKUP dengan string left mid right. Sini kita akan mulai dari VLOOKUP dengan left. Jadi untuk VLOOKUP dengan left ini kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP dengan VLOOKUP, terus tulis left. Nah, terus untuk tabelnya kita menggunakan tabel di sini, kita pakai kodenya ini karena left ya. Terus titik koma 3 karena kita akan mengambil 3 karakter pada kolom yang pertama sini tadi. Ini 3 karakter ini di depannya. Terus dalam kurung titik koma, kita kunci kodenya ini menggunakan rumus Fn F4. Terus kita tanda titik koma 2 titik koma lagi 0. Jadi 2 ini dia ambilnya mulai dari sini, bukan dari nama kode barang. Terus tutup kurung lagi dan enter.
Jadi nama barangnya otomatis muncul seperti ini, mesin cuci nasional. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, dia sudah ada semuanya sesuai kode depannya nih. MCN itu untuk mesin cuci nasional, KND untuk kulkas nasional Diamond, MCS untuk mesin cuci super. Nah gitu. Sekarang untuk harga. Nah kalau di harganya kita menggunakan VLOOKUP MIT. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kenapa MIT? Karena dia itu ada di tengah nih, yang kodenya yang ini 1350.000. Nah kayak gini. Tinggal kita tulis lagi MIT. Terus kita masukkan lagi ininya yang dari kode ya. Terus titik koma 5, titik koma lagi 5 dalam kurung. Kenapa kita di sini 5? Karena kita ambil 5 angka ini yang di tengahnya tadi, yang ada di sini juga nanti. Terus kita tinggal titik koma kita kunci ya di harga barang FN F4. Terus titik koma 2,0 lagi seperti tadi ya. Terus dalam kurung enter. Ini harganya sudah otomatis muncul, tinggal kita seret ke bawah dan kita kasihkan ini. Oke. Oh ini tuh kulkas nasional Diamond. Bentar ya, kita lupa menambahkannya. Jadi tinggal kasih turun dulu. Sini kalian tambah untuk yang kulkas nasional Diamond tuh 2000. Kak. Udah 2 juta dia ya. Nah, tinggal kita buat ulang aja untuk yang di sininya. Ini tinggal kita hapus dari sini aja. Tinggal blok lagi kode tadi, harga, terus FN F4 untuk mengunci, enter. Nah ini udah ada harganya, jadi 2 juta. Nah sekarang kita akan mencari stok dengan menggunakan VLOOKUP right. Kita akan cari yang ininya. Terus sama dengan VLOOKUP, terus right sini, kita ambil yang di sini kodenya, terus kita titik koma 3. Kenapa titik koma 3? Karena nanti kita ambil dari ini, ini 1, 2, 3 yang di strap sini. Terus tutup kurung, titik koma, tinggal kita ini aja yang di stok ini kode. Terus kita kunci FN F4 titik koma 2 dulu, baru titik koma 0 lagi dalam kurung. Nah kita enter, jadi dia sudah otomatis. Ini 20 pieces sesuai dengan kodenya yang tadi. Jadi menggunakan rumus VLOOKUP seperti tadi ya, tinggal kita atur aja kalau mau ininya tuh di tengah. Nah selanjutnya kita akan
mengerjakan latihan 5 dia ini. Nah, latihan 5 kita akan menggabungkan lookup dengan left, mid, dan right. Penggabungan lookup dengan string left, mid, right tidak jauh berbeda dengan VLOOKUP yang sebelumnya. Rumusnya itu sama seperti sebelumnya, cuman bedanya kita tidak akan mengunci dari seri nama dan barang. Langsung saja kita pakai sama dengan lookup. Yang ini kita klik 2 kali, terus kita cari lagi left, terus kita blok yang kita klik yang ini, terus ini titik koma 3, terus titik koma lagi, tutup kurung dulu, titik koma, ini kita blok ya semuanya, terus kita titik koma lagi 2, terus titik koma 0. Nah, tutup kurung, enter. Udah, tinggal kita tarik aja ke bawah biar semuanya dia itu, aduh kok gak bisa, kan B6 B7 harusnya sih bisa. Ini left, kita blok yang ini, titik ini lagi, titik koma, terus 3, terus tanda kurung, tutup kurung ya, titik koma lagi, kita blok semuanya. Bentar, kita blok semuanya, terus titik koma 2, terus 2, titik koma lagi 0, terus tutup kurung. Bentar, terus ini bisa ditarik di sini. Nggak bisa. Ini nggak bisa ya guys. Ini kita sini kita blok aja semuanya, terus enter. Ini kita tinggal ubah saja bagian sininya ya guys. Sama. Astaga, jangan kuning. Ini kita ubah. Terus kita enter aja. Ini juga sama kita ubah. Dianya kayak ada yang salah. Kita enter. Nah, sudah. Untuk mencari harganya, kita pakai juga rumus sama dengan lookup. Sama-sama mikir Terus mid. Pulang ke kita toh. Ini kodenya ya. Masih banyak. Kita kan menggunakan 4 ya, karena kita kan mengambil 4 yang di tengahnya ini. Titik koma 4 lagi, terus tutup kurung, titik koma, terus kita akan ambil untuk harganya. Di sini kita blok semuanya, terus titik 2 lagi, jadi kita 2 titik 2 0, terus tutup kurung, enter. Nah, ini harganya sudah ada. Ya, kok bisa sih? Ini salahnya tuh ada di sini guys. Ini langsung turun ke sini. Kita blok aja.
aja, enter. Terus ini juga kita hapus lagi yang salah. Terus enter. Terus ini juga dihapus. Lalu kita blok lagi, terus enter. Tinggal kita kasih lambang rupiah yang ada di number ini, tinggal klik. Udah. Nah, untuk status kenapa direndam di situ, kita akan menggunakan sama dengan lookup, terus right. Ini yang paling atas ya, kita ambil right, terus kita ini ambil yang kodenya, diklik, terus titik koma 4, titik koma 4, kita tutup kurung lagi, terus ambil dari yang harga, dari harga, terus titik koma 2, titik koma lagi 0. Nggak bisa. Oh iya, itu benar 4. Nah, ini sudah ada. Terus kita tinggal, ini kayaknya nggak bisa lagi deh, kan nggak bisa. Ini aja yang diubah guys. Kalian blok ulang karena dianya berubah-ubah guys. Kita ubah lagi. Terus pilih enter. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Inilah cara kalau kita menggunakan rumus lookup ya. Nah, di sini kita akan lanjut menggunakan latihan 6, yaitu filter dan pivot table. Yang pertama, kita tinggal blok dulu ini tabelnya yang ada di sini untuk pivot table ya. Terus kita ke insert, terus ini pilih pivot table. Terus kita aku tuh sudah ada sheet yang aku lanjutkan di sini ya. Bentar. Pivot table, terus from table to range. Kita pakai new worksheet ya, langsung oke aja. Nah, jadi ini tampilan dari pivot table. Oke, kita tinggal kasih centang aja di sini. Untuk kotak kita kasih masuk ke columns, terus untuk barang kita kasih masuk ke rows, dan untuk pendapatan kita kasih masuk ke values. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Di sini tuh kita sudah selesai membuat pivot table, dan selanjutnya kita akan menjalankan fungsi-fungsi dari pivotnya. Ini ya. Kita klik ini row labels, terus kita tinggal ini kita bisa memfilter. Misalnya kita hanya memilih untuk sepatu, maka kita centang untuk label sepatu saja. Nah, terus kita klik OK. Selanjutnya kita klik columns label. Nih column labels, kita pilih hanya untuk
kota Jakarta saja. Nih. Terus kita oke. Wait guys. Oh, kita pilih Bandung dan Bogor. Terus kita oke. Nah, terus ini adalah tampilan hasil dari pivotnya. Jadi data yang disampaikan berdasarkan label sepatu kota Bandung dan Bogor. Kalau pendapatan kedua kota tersebut sudah tampil otomatis nih. Ini hasil grand totalnya dari sepatu kota Bandung 500.000, Bogor 2.500.000. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan mengurutkan data secara cascading. Kita akan mengurutkan data secara cascading atau descading. Sekarang kita blok tabel datanya terlebih dahulu. Setelah kita memblok, kita akan memilih sort. Kita klik kanan, terus kita pilih sort. Nah, terus kita pilih custom sort. Nah, di sini kita bisa memilih data yang akan kita urutkan. Contohnya data yang kita urutkan adalah nama, terus untuk file sort on ya, the result on cell value, terus sampai Z. Ini untuk mengurutkan namanya dari A atau sampai Z atau mulai dari Z ke A. Ini tinggal kita oke aja. Nah, ini namanya otomatis berubah dari urutan A, B hingga ke bawahnya lagi. Ini sama seperti tadi, kita tinggal blok, terus klik kanan, pilih sort, terus custom sort. Lalu kita pilih ini, misalkan ranking. Ini dari smallest to large. Tinggal ini dari terbesar ke kecil. Nah, sudah deh. Jadi urutan rankingnya itu sudah mulai dari 1 sampai 15. Nah, untuk mengatur pendapatan bersihnya agar terurut dari yang terbesar ke terkecil, kita tinggal blok semuanya, terus klik kanan, tinggal kita pilih ini dari sales yang terbanyak. Nah, ini smallest to large. Ini sudah berubah. Terus untuk pendapatan bersihnya, ini kita cari pendapatan bersih yang terbesar dari terbesar ke terkecil. Ini sama saja. Nah, sudah deh ini. Jadi berdasarkan hasilnya, yang terbesar itu ini dari sales itu dari kota Sopeng dengan jam belajar. Nah, sampai seterusnya. Selanjutnya kita akan buat praktek ini. Di sini kita akan mengisi jabatan, gaji pokok, potongan, dan jumlah potongan. Di sini kita akan mengambil dari tabel 1 dan tabel 2. Sekarang kita mulai dari yang jabatan terlebih dahulu. Kita tinggal sama dengan, kita akan menggunakan rumus if. Ini ya, rumus if. Terus mid. Nah, jabatan, jadi kita akan mengambil ininya yang bukan di tengah.
Jadi tinggal kita blok dulu dari kode pegawainya ini, terus titik koma 5. Kenapa 5? Karena kita akan mengambil nilai dari ini 5 angka dari sini, 1 2 3 4 5. Nah, mulai dari A DM ini, terus titik koma 3. Kita akan mengambil 3 angka yang di tengahnya ini nanti A DM ini, terus kita tinggal tutup kurung sama dengan tanda petik TPD, tanda kutip lagi, terus titik koma, tenaga pendidik, salah guys, sama dengan ADM dulu ya, terus tanda petik, titik koma, staf administrasi, staf administrasi. Setelah staf administrasi, kita tulis lagi tanda petik, terus titik koma, if lagi, if, terus kita dalam kurung meet, terus dalam kurung lagi kita blok lagi yang ini karena masih akan sama, terus titik koma 5, terus titik koma lagi 3, tutup kurung, terus sama dengan TPD tanda petik lagi, TPD tanda petik ini lagi, titik koma, tenaga pendidik. Jangan lupa pakai tanda petik tenaga pendidik, terus tanda petik tutup kurung, enter, staf administrasi, Oke guys, jadi ternyata sini ada kesalahan. Di sini harusnya kita menggunakan tanda petik. Nah, ini baru. Ini sudah otomatis. Jadi, tinggal kita tarik saja ke bawah. Nah, jadi untuk mencari gaji pokok kita menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Terus ini kita pilih yang di golongan, kita klik titik koma, kita kunci menggunakan FN F4, terus titik koma lagi, terus 2 titik koma lagi 0, enter. Nah, ini gaji pokoknya sudah ada, tinggal kita tarik aja biar lebih cepat. Terus untuk potongan tinggal kita pakai sama dengan bagian di golongan, terus ini kita kunci. Aduh, salah. Titik koma, terus kita kunci, titik koma lagi 2 titik koma 0, terus tinggal tarik saja. Nah, ini sudah otomatis. Untuk mencari jumlah potongannya, kita bisa sama dengan ini gaji pokok dikali dengan potongan, tinggal enter.
terus kita tinggal tarik. Ini kenapa ini? Bentar, kita blok, terus kita kunci. Bentar. Nah, ini sudah betul. Tinggal kita untuk mencari gaji bersihnya, tinggal sama dengan gaji pokok dikurang dengan jumlah potongan sama. Nah, enter. Ini dia hasilnya. Terus kita tinggal tarik lagi. Ini sudah ada hasil gaji bersihnya.